Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang ketemu Anda lagi. Iya, alhamdulillah. Ustaz, Anda pernah ditanya sama orang, Ustaz, masalah puasa Syawal, Ustaz. Gimana? Dia menanyakan apakah puasa Syawal itu bisa dilakukan sebelum mengganti atau mengkodok puasa Ramadan, Ustaz. Iya. Cuman sebelumnya, Ustaz, mungkin supaya lebih jelas apa yang dimaksud dengan puasa Syawal itu, Ustaz? Puasa Syawal adalah puasa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, ka'annahu siyamud dahar." Atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Ya, jadi oleh karenanya puasa Syawal maksudnya puasa 6 hari di bulan Syawal setelah menyelesaikan puasa bulan Ramadan. Dan keutamanya luar biasa tadi, barang siapa yang sudah puasa Ramadan, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Ini maksud dari puasa Syawal tadi. Lalu, Ustaz, dikatakan tadi kan puasa 6 hari setelah puasa Ramadan, setelah berpuasa 1 bulan penuh. Tapi seperti wanita, Ustaz, kadang-kadang kan tidak full. Iya. Sering ada halangan. Ada halangannya. Apakah dia harus mengkodok dulu puasanya itu baru puasa 6 hari itu, atau boleh mana dulu? Masalah ini adalah permasalahan diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tentunya kita sepakat bahwasanya barang siapa yang puasa di bulan Ramadan sebulan penuh tanpa ada batal sama sekali, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia telah mendapatkan seperti puasa setahun penuh. Ini kita sepakati. Demikian juga barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ada batal beberapa hari, punya hutang. Kemudian sebelum dia puasa Syawal, dia lunasi hutang-hutangnya dahulu, dia qadha dulu, baru kemudian dia puasa 6 hari, maka dia juga mendapatkan pahala tersebut. Dan jadi masalah adalah bentuk ketiga, tatkala seorang memiliki hutang puasa Ramadan, kemudian dia tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha puasa tersebut karena hari Syawal misalnya tinggal beberapa hari. Dia sibuk, dia bersafar mungkin di bulan Syawal sehingga dia punya waktu untuk puasa Syawal. Kalau dia kerjakan qadha puasa Ramadan di bulan Syawal, dia tidak bisa puasa Syawal. Apakah dia boleh puasa Syawal dahulu sebelum mengqadha? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, bahwasanya harus mengqadha puasa bulan Ramadan dahulu, baru kemudian puasa Syawal. Karena ini zahir dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutkannya dengan puasa 6 hari. Berarti ada kalimat thumma, kemudian menunjukkan puasa Ramadan harus selesai dulu, baru kemudian puasa Syawal. Ini pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat. Tapi pendapat yang saya lebih condong pada pendapat tersebut adalah pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwasanya boleh puasa Syawal sebelum mengqadha bulan Ramadan. Kenapa? Karena pertama, puasa Ramadan tidak wajib untuk segera untuk diqadha, karena waktu qadha panjang sampai bulan Sya'ban, sampai akhir bulan Sya'ban. Sementara puasa Syawal terbatas pada bulan Syawal, ya. Karenanya waktu bulan Syawal tidak bisa diluputkan, maka kita puasa Syawal dulu, baru kemudian kita bisa mengqadha di hari-hari yang lain. Kemudian yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh mendahulukan puasa Syawal daripada mengqadha puasa bulan Ramadan, karena Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasanya beliau tidak bisa untuk mengqadha hutang puasa Ramadan beliau kecuali di bulan Sya'ban. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sulit kita bayangkan seorang sahabiah sekelas Aisyah radhiyallahu taala anha akhirnya meninggalkan puasa-puasa sunnah seperti puasa Asyura, seperti puasa Muharram misalnya, atau puasa misalnya puasa Arafah atau puasa Syawal. Kemungkinan besar beliau radhiyallahu taala anha tetap berpuasa puasa-puasa sunnah tersebut dengan tetap mengakhirkan puasa qadha bulan Ramadan. Dan Aisyah tatkala mengakhirkan mengqadha puasa di bulan Sya'ban, ya, karena memang Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah berbanyak puasa di bulan Sya'ban, puasa-puasa sunnah. Kemudian mungkin tatkala Aisyah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, Rasulullah SAW juga mungkin berpuasa bareng dia. Ada kemungkinan Aisyah mengakhirkan puasa qadha bulan Ramadan, kemudian beliau mendahulukan puasa Syawal, meskipun ini tidak shareh.
dalil yang berikutnya yaitu Rasulullah SAW mengatakan man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal. Maksud Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan itu tidak mesti tidak mesti harus sempurna seluruhnya. Tapi bisa orang-orang yang puasa bulan Ramadan kemudian mengqadha'nya di bulan yang lain, tetap saja dikatakan dia telah berpuasa bulan Ramadan. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW bersabda misalnya, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang kalau ada orang dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia batal 10 hari, Bang Dung. Kemudian dia baru mengqadha'nya 10 hari tersebut di misalnya bulan Rajab. Apakah dia termasuk dalam hadis ini? Ya dia termasuk, meskipun dia qadha'nya belakangan. Tapi dia dikatakan dia berpuasa bulan Ramadan. Kenapa dia berbuka? Karena ada uzur. Karena ada uzur. Oleh karenanya meskipun pengqadha'annya terakhir diakhirkan, tetap dia mendapatkan keutamaan puasa Ramadan. Kemudian demikian juga oleh karenanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian dia mengqadha' belakangan, tetap saja dikatakan dia telah berpuasa bulan Ramadan dan telah berpuasa Syawal. Kemudian yang terakhir di antara dalil yang menguatkan akan hal ini yaitu bahwasanya para ulama telah menjelaskan dalam sebagian riwayat dalam hadis bahwasanya fungsi dari 1 bulan di bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal adalah untuk menyempurnakan setahun. Jadi kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat bahwasanya siyamu Ramadan ka asyrati ashhur. 1 Ramadan seperti 10 bulan karena kita tahu bahwasanya satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Berarti kalau 1 bulan seperti 10 bulan. Sementara 6 hari seperti 2 bulan. Oleh karenanya yang penting 6 hari di bulan Syawal, yang penting 30 hari di bulan Ramadan, maka akan sempurna selama setahun penuh. Apakah 30 hari tersebut di bulan Ramadan tersebut setengahnya di bulan Ramadan kemudian mengqadha'nya belakangan? Yang penting kalau kita lihat hitungan jumlah puasa tersebut, seorang yang mengqadha' setelah Syawal tetap saja dia mendapatkan bilangan 30 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang menurut saya lebih kuat. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah.